Pemirsa, tidak berbeda jauh dengan penghuni Rusun Muara Baru. Krisis air bersih juga masih dialami oleh penghuni Rusun Nawa Daan Mogot. Mereka bahkan harus mengeluarkan uang ekstra untuk membeli air bersih yang dijual di area rusun. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Nesya Megawati dan juru kamera Franciscus Menta. Iya, Nesya, seperti apa sebenarnya kondisi yang bisa Anda lihat langsung tentang kondisi air di Rusun Nawa Daan Mogot, Nesya? Iya, kalau kondisi di Rusun Daan Mogot sendiri mengenai airnya, memang tadi kalau lihat pantauan kami cukup keruh, karena tadi kalau dilihat memang tidak kotor ataupun tidak terlalu keruh, tapi yang menjadi pokok permasalahannya adalah air tersebut keruh, terlebih lagi licin, berminyak, sehingga tidak bisa digunakan untuk mandi. Kalaupun digunakan untuk mandi harus berulang-ulang kali, harus dibersihkan terlebih dahulu atau disaring oleh warga sehingga bisa digunakan untuk mandi. Dan kalau untuk lebih lengkapnya, saya bersama dengan salah satu warga Rusun Blok D di Rusun Daan Mogot. Ibu Sarah, selamat siang. Ibu, ini bisa diceritakan nggak sih Bu sebenarnya kalau misalnya dari kondisi air sendiri di rusun ini sendiri seperti apa Ibu? Ibu sudah berapa bulan di sini dan gimana kondisi airnya sendiri? Saya tinggal di sini udah hampir 6 bulanan lah ya. Ya airnya kotor. Udah gitu kalau buat dimandi tuh gatel gitu, pada lengket gitu. Mesti dibilas lagi gitu, pakai air bersih gitu. Sejauh ini udah ngadu ke pihak RT ataupun seperti apa Ibu langkahnya supaya nanti ini jangan sampai keruh lagi nih Bu? Apa? Udah bicara dengan Pak RT mungkin supaya Katanya sih udah bilangin lah gitu ke atasan katanya. Tapi nggak tahu kabarnya lagi. Saya juga nggak tahu kabarnya. Ibu sendiri kalau misalnya mau mandi nih atau misalnya mau menggunakan air itu sendiri seperti apa Bu? Mungkin diulang berapa kali harus disaring dulu nih Bu supaya sampai apa kalau saya mah disaring dulu, dipakein saringan gitu di selangnya gitu. Soalnya kan juga ada cunya juga, kecil-kecil cunya gitu supaya ya udah gitu aja dipakein saringan baru dibuat mandi gitu. Ibu sendiri kan sebenarnya kan ini lantainya lantai atas nih Bu, lantai bawah lantai 6 juga ini kotor juga atau gimana Bu? Kotor semua. Kotor semua. Kalau misalnya ini kotor air sejauh ini selama 6 bulan tinggal di Rusun Daan Mogot sendiri, kalau untuk penggunaan air bersih sendiri Ibu gimana langkahnya nih Bu supaya karena kan air keruh nih Bu. Nah kalau misalnya untuk air bersih mungkin Ibu beli atau seperti apa Ibu? Saya kalau buat air bersih ya saya beli air galonan gitu, isi ulang sama air pump saya beli gitu. Kalau enggak saya nentengin sendiri gitu. Beli nentengin naik ke atas gitu bulak. Per galon itu berapa Bu kalau misalnya air bersih sendiri? Kalau per galon 3.000. Kalau isi ulang sendiri 7.000. Sebenarnya kalau misalnya nanti ada pump sendiri kan itu juga bayar nanti Bu. Menurut Ibu gimana? Bayar juga seperti apa? Biarin bayar juga kan. Kita kan kagak capek gitu, kagak naik-naik, kagak nentengin apa kan gitu. Nggak apa-apa, pam, bayar juga nggak apa-apa. Jadi harapannya sebenarnya ada PAM. Pengennya pam saya gitu. Berarti sejauh ini kalau misalnya PAM masuk ini kira-kira kapan sih Bu PAM nanti akan masuk? Dan ada informasi belum kapan? Belum ada, iya belum ada. Nggak tahu kapan. Iya. Segera ya Bu ya. Harapannya sih kayaknya cepet-cepet lah gitu. Soalnya airnya kotor banget gitu. Iya. Terima kasih Ibu Sarah. Semoga kita berharap juga nanti PAM juga akan segera masuk ke area di Rusun Daan Mogot yang merupakan Rusun Daan Mogot ada beberapa blok Carlos dan ini merupakan gusuran dari kampung dari kali daerah Pinangsia dan juga sekitarnya atau juga dari warga Kapuk yang direlokasi akibat dari adanya program normalisasi sungai. Carlos. Iya, Nesya, dari keluhan tadi, lalu kalau kita melihat apa kemudian langkah yang telah diambil oleh pengelola Rusun Nawa sejauh ini, ataupun mungkin pemerintah, sejauh apa perhatian yang sudah diberikan? Ya, kalau tadi saya juga sempat berbicara dengan ketua RT, salah satu ketua RT di Rusun Daan Mogot sendiri, ini mereka sudah mencoba untuk membicarakan kepada pihak Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini yang merupakan kepala UPT 2, yakni Nuri Safitri yang merupakan juga kepala UPT Rusun daerah 2 atau di daerah Jakarta Pusat atau Jakarta Barat. Nah, menurut dari Pak RT-nya sendiri memang pihak dari PAM sudah mensurvei atau melakukan mengecek kondisi sekitar dari kondisi di lokasi Daan Mogot sendiri dan Rabu mendatang rencananya juga PAM
PAM, dari pihak BUMD Pam Jaya akan mensurvei lagi untuk mengecek, melihat kondisi kembali untuk dipasang yakni air bersih sendiri dari pihak PAM, tapi belum bisa dipastikan Carlos kapan nantinya PAM sendiri akan masuk ke daerah ataupun ke rusun Daan Mogot sendiri, karena memang ini merupakan rusun dari Daan Mogot sudah ada ataupun ini memang rusunnya baru dan sejak Oktober lalu sudah dihuni oleh warga-warga yang merupakan warga gusuran dari sejumlah kali yang dinormalisasi. Tapi sampai saat ini sudah sekitar bulan Oktober sampai bulan Mei ini sendiri atau akhir Mei ini PAM belum masuk ke Rusun Daan Mogot, dan sejauh ini memang warga menggunakan atau alternatifnya adalah membeli air bersih yang dijual juga oleh warga. Kalau tadi kita lihat memang kalau seperti tadi disampaikan oleh Ibu Sarah tadi, memang harganya sekitar 3.000 untuk per satu drigen, tapi yang menjadi kendalanya adalah harus membawa dari lantai bawah ke lantai 5 paling tidak. Itu cukup berat Carlos, karena medannya juga harus naik tangga dan juga harus membawa air galon, sehingga memang warga sangat mengeluhkan kondisi saat ini. Sehingga kita berharap bahwa untuk bagi pemerintah untuk segera memasang PAM Jaya agar kesediaan air bersih dan juga warga juga lebih nyaman tinggal di Rusun Daan Mogot ini. Carlos. Iya, air adalah kebutuhan vital manusia. Kita berharap ada perhatian dari pemerintah untuk perbaikan ini. Terima kasih Nesya Megawati dan Franciscus Menta melaporkan langsung dari Daan Mogot, Jakarta Barat.